Kalau hari-hari ini menjelang Hari Pahlawan tanggal 10 November nanti ada kontroversi seputar pengusulan Presiden Soeharto sebagai pahlawan nasional. Kita tidak membahas itu, tapi kita membahas salah satu pahlawan nasional yang seringkali dilupakan oleh banyak orang. Selamat datang di Syifa's Corner, pojok Syifa. Bersama kita membaca dan merespon dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello Wonder People, bagaimana kabarnya? Kita jumpa lagi dalam Syifa's Corner di kanal Wonder Home Library. Hari ini kita akan bahas tentang sosok yang mungkin jarang terdengar, tapi punya kontribusi besar dalam sejarah bangsa, yaitu Profesor Haji Abdul Qahar Muzakir. Ini didasarkan pada satu artikel yang ditulis oleh Prof. Mitsuo Nakamura dalam bukunya Mengamati Islam di Indonesia. Dan artikel tersebut juga diterbitkan di Jurnal Afkaruna tahun 2019 yang berjudul Profesor Haji Qahar Muzakir dan perkembangan gerakan Islam reformis di Indonesia. Nah, namanya sering dirancukan dengan seorang tokoh yang lain, namanya Qahar Muzakir, yang merupakan pemimpin pemberontakan DITI, Darul Islam, dan Tentara Islam Indonesia di Sulawesi Selatan. Padahal Qahar Muzakir yang kita bincangkan ini adalah seorang pendidik, reformis, dan pejuang kemerdekaan yang turut merancang dasar negara Indonesia, mendirikan Universitas Islam pertama di Indonesia, dan menjadi figur penting dalam gerakan Islam modern, Islam reformis di abad ke-20. Jadi bukan Qahar Muzakir ya, tapi Qahar Muzakir. Abdul Qahar Muzakir lahir tahun 1908 di Kota Gede, Yogyakarta, dari keluarga ulama. Ayahnya Kiai Haji Muzakir aktif di Masjid Besar Kesultanan Yogyakarta. Kakek buyutnya Kiai Hasan Busyari adalah pejuang perang di Ponorogo. Sejak kecil, Qahar Muzakir tumbuh di lingkungan ulama dan pedagang, dua kelompok sosial yang kelak menjadi basis penting gerakan Muhammadiyah. Ia menempuh pendidikan di pesantren Tremas dan Jamsaren. Ini adalah pesantren tradisional yang tua juga di Pacitan, yang melahirkan banyak ulama-ulama baik yang tradisional maupun reformis gitu, dan usianya sudah lama sekali. Lalu pada usia 16 tahun ia berangkat ke Kairo untuk belajar di Darul Ulum di Universitas Fuad I, sekarang disebut sebagai Cairo University atau Universitas Kairo. Selama 12 tahun di sana, Qahar Muzakir aktif dalam politik pelajar dan ikut mendirikan satu organisasi yang sangat berpengaruh, namanya Jam'iyah Khairiyah Indonesia, serta organisasi Seruan Azhar yang menghubungkan pelajar Nusantara dengan dunia Islam modern. Ia bergaul dengan ide-ide besar reformasi Muhammad Abduh, Rashid Ridho, yang merupakan dua figur utama reformisme Islam di dunia Islam. Tapi dengan corak yang lebih sosial, lebih praktis daripada teologis yang kalau itu menjadi concern atau yang dikembangkan oleh Rashid Ridho dan Muhammad Abduh lebih teologis, sementara Qahar Muzakir dan kawan-kawan lebih cenderung sosial dan praktis. Nakamura dalam artikelnya mencatat bahwa meskipun reformisme Islam Indonesia banyak terinspirasi dari gerakan modernis atau reformisme Islam di Mesir, terutama dari kalangan Al-Azhar, tapi karakter keduanya sangat berbeda. Ya, gerakan reformisme Islam di Mesir lebih bersifat teologis, elitis mungkin, intelektual. Misalnya mereka memproduksi sebuah majalah Al-Urwatul Wuthqa, Al-Manar, memproduksi tafsir Al-Quran gitu. Sedangkan reformisme di Indonesia berkembang jauh lebih hidup di akar rumput. Bahkan dalam hal keagamaan misalnya, dalam hal keragaman organisasi, besarnya basis massa, gerakan Indonesia lebih mengguli model Mesir. Misalnya dalam konteks Indonesia, reformisme Islamnya menghasilkan sekolah-sekolah
yang menggabungkan metode modern dalam konteks pengajaran keagamaan, membentuk PKO misalnya oleh Muhammadiyah, penolong kesengsaraan umum yang menyantuni dan menjadi shelter bagi orang-orang yang terlantar, yang tidak mampu, panti asuhan buat anak-anak yatim dan seterusnya. Jadi reformisme di Indonesia tidak hanya menyalin ide, tapi menafsirkan dan menyaring ulang gagasan reformisme di Timur Tengah, tentu saja sesuai dengan konteks sosial budaya Nusantara. Pak Nakamura juga menegaskan bahwa reformisme Islam Indonesia dikembangkan secara mandiri dari dalam. Dan para pelajar Indonesia di Kairo bukan sekedar penghubung, melainkan juga pencipta arah baru bagi Islam modern di Asia Tenggara. Dengan kata lain, reformisme Islam di Indonesia mampu bergerak dengan daya sendiri, tumbuh dari semangat lokal untuk memurnikan agama, sekaligus memperjuangkan keadilan sosial. Tahun 1936, Abdul Qahar Muzakir kembali ke Yogyakarta dan menjadi pengajar di Madrasah Muallimin Muhammadiyah, lalu menjadi direkturnya bahkan di sana. Ia aktif di Partai Islam Indonesia, dan ketika Jepang menduduki Indonesia, Qahar dipercayai menjadi anggota BPUPKI mewakili umat Islam. Puncaknya pada Juli 1945, sebelum kemerdekaan, ia duduk bersama Soekarno, Hatta, dan tokoh-tokoh Islam dan nasionalis lainnya dalam Panitia 9 yang merumuskan Piagam Jakarta, cikal bakal pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Di situ, Qahar Muzakir menjadi jembatan antara kaum nasionalis dan kaum Islamis, gitu ya, mencari titik temu antara Pancasila dan aspirasi umat Islam yang menginginkan syariat diberlakukan. Sebelum Jepang menyerah, ia mendirikan Sekolah Tinggi Islam di Jakarta, cikal bakal yang kemudian berpindah ke Yogyakarta dari Universitas Islam Indonesia. Beliaulah rektor pertama kalinya di UII tersebut, gitu ya, yang merupakan universitas Islam tertua di Indonesia yang kelak dapat melahirkan banyak pemimpin bangsa. Qahar tidak hanya seorang politisi, tapi juga seorang pembaharu pendidikan dan kehidupan keagamaan. Ia berjuang memperbarui pemahaman Islam agar lebih rasional, murni, dan berorientasi pada sosial, keadilan sosial. Di Kota Gede, gerakan reformis ini menghadapi perlawanan dari tradisi keagamaan keraton. Masjid Ageng Mataram, simbol otoritas keagamaan lama, menjadi titik konflik. Qahar Muzakir dan keluarganya mendukung kemudian berdirinya Masjid Perak, yang merupakan simbol kemerdekaan umat Islam dari struktur feodal, dari struktur kolonial yang tadi itu diadopsi oleh sebagian kalangan umat Islam pada saat itu. Gerakan reformis ini bukan hanya soal ibadah, tapi juga perjuangan kelas antara wong cilik dan penggede, antara masyarakat biasa dan elit yang bersekutu dengan penjajah. Islam bagi Qahar Muzakir bukan sekedar agama, tapi sumber moral dan inspirasi keadilan sosial. Abdul Qahar Muzakir juga aktif di Masyumi, di partai politik yang mewakili aspirasi Islam modernis. Namun, ia bukan politisi yang biasa, yang ambisius. Ia tidak mengejar kekuasaan, tetapi melihat politik sebagai jalan moral, bukan perebutan kursi. Ia percaya Islam harus tetap menjadi sumber etika publik, bukan sekedar ideologi negara. Dalam pandangannya, perjuangan umat Islam bukan untuk mendirikan agama, tapi menegakkan keadilan dan kejujuran dalam kehidupan sosial. Dengan keteladanannya, Qahar membantah pandangan sarjana barat seperti Harry J. Benda dan Clifford Geertz yang menganggap bahwa politik Indonesia hanya ajang perebutan kekuasaan antar golongan. Menurut Qahar Muzakir, politik Indonesia juga adalah perjuangan moral rakyat kecil melawan struktur kekuasaan yang menindas. Abdul Qahar Muzakir dikenal sebagai pribadi yang sederhana, rumahnya tanpa perabot mewah, hanya meja pendek, tikar, dan tumpukan buku. Ia pergi ke kampus naik skuter,
itu pun bekas, becak kadang, mengenakan sarung dan peci hitam, dan selalu menyapa masyarakat dengan ramah. Teman-temannya menggambarkannya dengan 3 kata, yaitu sederhana, ramah, dan ikhlas. Begitulah kepribadian beliau. Ia wafat pada tanggal 2 Desember 1973, dimakamkan di Kota Gede tanpa upacara kenegaraan, namun ribuan orang datang melayat. Simbol bahwa di hati rakyat, Kahar Muzakir tetap hidup sebagai guru bangsa dan teladan moral. Warisan Abdul Kahar Muzakir tidak berhenti pada lembaga yang ia dirikan, tapi pada gagasan bahwa Islam dan kebangsaan tidak perlu dipertentangkan. Keduanya harmoni dan terintegrasi dalam satu nafas. Bagi Kahar, Islam adalah sumber moral bangsa, bukan lawan dari nasionalisme. Kita mungkin lupa menyebut namanya dalam daftar pahlawan bangsa, tapi gagasannya tetap hidup dalam setiap ruang pendidikan Islam, dalam semangat reformasi Muhammadiyah, dan dalam cita-cita mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Seorang pahlawan sejati tidak menuntut untuk diingat, tapi amalnya sudah menjadi bagian dari napas bangsanya. Demikianlah Abdul Kahar Muzakir, seorang reformis, pendidik, arsitek moral Indonesia modern. Mudah-mudahan kita semuanya dapat meneladaninya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.